Oke, welcome back di Musik and Business bersama kita bertiga yang selalu on cam gitu. Asik. Ngomong-ngomong kalau udah di episode-episode keempat ini biasanya nih makin lama tuh makin enak ngobrolnya Mantap. gitu. Kira-kira kita mau ngobrolin apa sih nih Mas? Ngobrolin nasi padang. Wah, Kayaknya. ngobrolin apa sih ini? Udah siap Besti? pasti lapar kan. kita kita enggak dong, kita fokus. Oh, fokus, Kita mau siap. ngobrolin tentang Ngobrolin Ngobrolin. apa ya? ngomongin tentang si musik dan bisnis. Music guys, bisnis. Emang di musik harus ngerti bisnis? Tentu emang mau musiknya itu nggak jadi apa-apa. Nah, penasaran kan? Kita langsung aja ke topiknya. Let's go. ini ini langsung aku ya. Oke. Iya. Oke. Ini nggak bisa langsung. Ini langsung gue langsung pertanyaan nggak di kayak bridging gitu lagi buat. Oh iya. Iya buat. Om nanya om. Apa Iya, tuh? boleh. Apa, Kakak? Kalau mau pijet berapa? Kalau mau Tahu Bukan lagi. netral banget gitu kan. gini, Iya. gini. Ini gratis kayaknya. Rasa es teh manis aja. Gitu pakai minyak urut. Minyak urut ya. Ngomong apa sih ini gitu? Ini kenapa sih kudu pakai kacamata hitam gitu kan? Aku tuh bingung gitu loh. Iya, ini apa namanya? Kurang tidur. kurang tidur. Jadi matanya kayak kendor gitu. Ini kayaknya style berdua tuh mirip ya kayak stylenya iya? Tony Ki, Rastafasta. Bukan, aku tuh Rastama. Nyanyi Stephen and Coconut Aku tuh Trees. hip hop banget gitu. Hip hop banget ya. Aku cus-cusnya aja dia. Aku cus-cus. Cus-cus gitu. Oke, Bike. Dika apa Dika? Oh, Baik. baik. Oh. Bike. Bobike. Baiklah gitu. Oh, Baik, oke. sip, baik. Udahlah ngomong apa sih? Nah, kita ngobrolnya langsung. Nih, Mas, Ya, aku mau nanya gimana, kira-kira Mas? kalau Mas di Alfi. musik kan karya seni. Berarti kalau musisi ini kira-kira itu dia harus paham bisnis apa enggak? Ini kan sama kayak pertanyaan tadi udah tuh. Ya sebenarnya kalau zaman dulu ya nggak tahu sekarang masih eksis apa enggak yang namanya label. Jadi label itu kan dulu itu memfasilitasi karyanya para musisi supaya dapat cuan. Dibikinin marketingnya, dibikinin promonya, tentu dengan harga-harga yang cukup lumayan mahal saat itu. Akhirnya label ini minta persenan. Kalau dulu kan jelas banget ya jualan CD 2000 piece, untungnya sekian, label minta sekian. Nah biasanya tuh label, I don't know, mungkin 70%, 60%. Jadi kalau dulu musisi nggak perlu paham banget tentang bisnis lah gitu, karena udah lo fokus nyanyi, fokus musik. Nah sekarang dengan dunia digital, Iya. kayaknya mau nggak mau musisi itu harus wajib kudu ngerti bisnis gitu. Baik itu bisnis dengan musik dan karyanya atau bisnis untuk musik itu sendiri, karena kadang industri musik ini suka dipandang sebelah mata. Jadi Begini dong. begini. Barengan Apa Apa begini? ya kayak bajak laut gitu. Aduh. Maksudnya sebelah mata tuh orang mikirnya musik senang-senang, have fun, ketawa-tawa, haha, dapat uang. Padahal kenyataannya Iya. tidak seperti itu sih. Jadi kayak misalnya musisi kafe, musisi studio, musisi yang punya karya itu mereka struggling untuk mendapatkan cuan gitu. Karena mungkin kebanyakan belum mengerti dari mana cuannya gitu. Nah, jadi menurutku sih harus paham. Bisnis itu kan luas ya. Kalau dulu waktu kuliah tuh aku ada namanya pengantar bisnis, mata kuliah pengantar bisnis. Nah, teman-teman yang mungkin belum paham banget tentang bisnis, coba baca-baca dikit tentang pengantar bisnis. Intinya sih bisnis itu adalah
Gimana caranya membuat suatu produk dan memonetisasi produknya. Gitu aja sih simpelnya. Cara-caranya ya dengan marketing, dengan sales, dengan apalah gitu. Cuman menurutku sih harus punya produk yang membantu orang sih. Lu kalau nggak punya produk ya susah, lu mau bisnis apaan? Bisnis warung boleh sih. Cuman banyak banget warung. Bisnis apa lagi? Catering. Banyak juga catering. Kalau di musik berarti lebih ke yang dibisnisin apanya tuh? Nah, yang dibisnisin karya lu. Lu udah bikin karya, lu ngapain? Oh, nggak apa-apa kok kak, cuma buat iseng. Ya nggak apa-apa juga sih, kan gue dapat duit juga ya bikinin lagu lo semua gitu. Atau mungkin lo latihan di sini buat senang-senang nggak apa-apa. Tapi konteksnya ini adalah lo bikin karya, lo pengen punya sesuatu dari semua itu. Karena kadang-kadang orang mikir, gue udah punya lagu Spotify, ya udah gitu. Oh gue udah punya YouTube, oh ya udah. Tapi lo gimana caranya untuk bisa dapat duit dari karya itu? Nah disinilah mulainya. Mulanya di The Song Studio, lo bikin lagu, bikin karya, bikin YouTube bareng Inara, ya kan? Dari situ baru ada duitnya. Biasanya duitnya dari YouTube. Berarti masih Dari- sosial media ya? Iya dong. Oh iya. Situ lagi. Itu ujungnya. lagi. Kalau udah kelar belum? Apa tuh? Jawabannya. Udah. Udah oke. Kalau kita ngomongin tentang duit, untuk perhitungan cost studio sendiri sama nggak sih dengan perhitungan kayak orang jualan makanan gitu? Maksudnya hal apa, komponen apa ketika kita ngebuat harga label, oke gue mau untuk musik 100.000 sejam gitu, itu hitungan angkanya gimana? Kalau untuk bisnis semuanya hampir sama. Gue nggak bilang semua sama ya, tapi semua hampir sama. Yaitu ada namanya cost accounting ya bahasanya lah ya. Akuntansi biaya tuh dulu tuh zaman belajar akuntansi. Jadi ada pendapatan, harga pokok penjualan, ada expense biaya-biaya yang dikeluarkan, baru ada berapa net profitnya. Biasanya gitu kan. Nah, kalau lu bisnis rata-rata gitu sih. Nah, kenapa di Song Studio itu cukup menarik untuk bisnis di sini? Karena harga pokok penjualnya relatif lebih rendah daripada bisnis-bisnis lain. Lu cuma perlu bayar listrik, air, terus kalau alat-alat rusak, terus paling staff aja gitu. Lu punya, gue sekarang punya staff ada 2, mungkin nambah kalau ini udah grow banget gitu ya. Tapi sementara sih 2 dulu cukup. Nah itu doang sih. Jadi kayak kalau untuk memproduksi ya aset-aset kita udah ada sih, kayak DAW-nya kita invest, terus alat-alat. Ya cost-nya relatif kecil sih. Jadi kalau menurut gua di The Song ini sama lah sama jualan-jualan yang lain, cuman bedanya kita lebih relatif kecil. Nah, gimana caranya dengan cost yang kecil ini kita dapetin revenue yang sebesar mungkin dengan komponen revenue yang banyak. Gitu sih. Nah berarti kalau soal tadi perawatan alat kan, Iya. nah itu yang paling kira-kira mahal banget apa tuh perawatan Yang paling mahal ya. Yang paling mahal nggak ada sih. Nggak ada ya? Kecuali lo main drumnya pakai martil ya. Snare gua robek ya, lo ganti tuh 2 juta snare-nya. Iya itu berarti kan lumayan mahal. Itu seharga HP ya cuy? Snare drum itu ada yang banyak, ada yang 50 juta. Nah, snare itu tuh yang tak Iya. gitu. Gitu ada yang 20 juta, 15 juta. Berarti kalau 2 kayak juta. yang di belakang kita nih, Oh, ini ini alat ya. band ini, nah ini kira-kira Ini mah murah, ini murah. seberapa paketan? Totalnya paling kalau ini mereknya nggak apa-apa ya gue Nggak sebutin ya. Ini Kalian brandnya boleh masuk? paling 10 jutaan, 12 jutaan ini yang di belakang. Murah Iya sih kan? kalau ini. Ini kecil. 10 juta loh, 10 juta bagi kita semua ya. Apalagi di industri ekonomi ya. Mahal itu tuh, ya mahal tuh. Oh iya itu ampli yang Marshall. atas bawah itu ya. Marshall tuh Marshall mahal ya, tuh. emang mahal 40 juta tuh. Wah, itu 40 juta itu satu paket
apa Iya, satu kabinet sama satu kabinet ampli. sama ampli. Oh, Itu udah ada yang KW-nya tahu namanya Marsha and the Bear. Oh, Iya. itu di dalamnya dibuka itu aja ada Marsha, ada The Bear di dalam. benar-benar. Nah, di era ini nih, di zaman-zaman ini, kalau menurut Mas Ade, kalau viral itu sesuatu yang harus nggak gitu untuk para musisi kan, karena di zaman musisi di zaman sekarang kan musisi pengen viral, kayak nyambung omongan kemarin tuh yang proses lalu tuh. Iya. Viral ya. Viral sih penting nggak penting sih menurut gua. Jadi kenapa gue bilang penting gak penting, kalau lo mikirnya selalu ingin viral, lo ntar stres ketika dia nggak viral. Tapi kalau lo nggak mikirin viral, tiba-tiba viral, ya lo juga harus siap. Benar. Siapnya dalam artian, emang ada duit nih viral ya. Tiba-tiba lo ngerasa viral, ternyata nggak ada duitnya cuy. Cuman kayak gue di Instagram banyak nih 1 juta view, 2 juta view. Emang ada duitnya? Coba lo tanya tuh Instagram. Ada juga uangnya kebuat dia. Iya, buat Instagram. Instagram Buat ya, lu lagi kagak. Iya, jadi paling untungnya adalah lu dapat network, which is dari brand. Oh, ini orang viral, dari brand akan ngubungin lu nih buat endorse produk atau apa. Tapi dari monetisasi Instagram, TikTok, emang kalau lo viral dapat duit kan mungkin kecil sih ya. Ada, tapi kecil. YouTube juga sekarang udah mulai membatasi kreator-kreator yang Benar. nggak terlalu gede, atau mungkin bahasanya tuh dulu YouTube gajian 50 juta sebulan, sekarang mungkin cuma 30 Iya. juta sebulan. Dari turunin. apa namanya hitungan per iklannya pun dulu Udah kan gede. Pada saat kita kulik itu sekarang Kecil ya? kecil. 1.000 Iya. penayangan itu cuma 45.000. Nah, Itu kalau semuanya nonton. Iya. Iya. Kayak gitu. Kalau semuanya nonton, dari 1.000 yang nonton YouTube kita, Iya. terus kalau misalnya yang nge-skip cuman nggak nyampe 1.000, cuman 300 orang yang nonton ataupun yang nge-skipnya banyak, jadi ya dikurang aja tuh 45.000 dikurang Iya. berapa orang Nah, nonton. Nah itu kecil juga udah YouTube juga udah mulai ini Udah kembang mulai. kempis. Nah, makanya si YouTube sendiri kan sekarang dipakainya itu bukan cuma sekedar untuk nyari uang, tapi untuk platform kita marketing, digital marketing kita. Iya. Bener. Kalau gue bilang feature TV masa depan. Bener, semua udah ke YouTube, apa-apa Iya. YouTube gitu ya kan. Udah banyak production house digital sekarang, udah Iya, bukan arah ke TV lagi gitu. Sekarang siapa gitu orang yang masih nonton TV, buka Trans TV, CTP, Dosier, kayaknya udah enggak di orang tuh. Paling sidang isbat doang. Ah, iya. Biar Sama yakin kapan ya. sholat Idul Fitri? Iya itu. Iya. Depok kemarin duluan ya. Oh iya. Iya Oh, iya. Ini dari Depok nih guys, by the way, mereka nih dari Depok jauh-jauh Depok ke lebarannya Pluit. Duluan sehari. Kita hari Kamis. tiga hari sebelum itu udah lebaran dia. Iya. Ya kan? Ya. Tanggal 19 ya. 19 ya. Itu lebaran. Iya. Ya kan Covid aja pertama kali ada di Depok. Oh. Emang ada aja Depok. Oh. Iya Ngepet benar. di Depok, Ada apa namanya babi ngepet, terus COVID, Oh dari terus sono. Oh iya, Covid dari Iya. katanya dari situ ya. terus ada Gimana pocong pocong mumun dulu. Ada pocong mumun namanya. Waduh. Cemumun. Iya, sama kontrakan Haji Jamal. Aduh, itu gue pernah denger tuh hari Jamal tuh. Kok Betawi di Depok ya? Banyak ya? Iya, betul Depok. Iya. Ya jadi viral menurut gua sih modal dasar lah. Modal dasar lu untuk ke arah yang lebih konsisten. Karena kan lu punya tanggung jawab nih ketika lo viral. Tapi penting apa enggak? Ya penting gak penting sih menurut gua. Lebih ke kan ada dengan kalimat yang ngomong apa intinya kayak viral coming fast, lose fast gitu. Oh, Bahasa naik Indonesianya, cepat turun kita orang cepat. Depok nih. Tergantung kalau lo naik cepat lo bisa naik lagi, ya lo pasti nggak turun cepat. Tapi kalau naik cepat lo tiba-tiba, ya nggak usah jauh-jauh deh. Kalau lo denger kasusnya Mike Tyson dulu ya, di umur 20-an udah punya duit segitu banyak, tinju, tiba-tiba duitnya habis gitu aja buat macem-macem. Itu kan naik cepat, turun cepat. Jadi tergantung orangnya. Kalau lo naik cepat, tiba-tiba lo bisa konsisten naik lagi, ya harusnya aman sih. Ya, gitu. ya. Sekarang, Kayak sekarang orang-orang banyak yang lupa daratan, udah naik cepat lupa turun. Padahal kan mesti isi bensin dulu ke pesawatnya. Jangan naik tuh pesawatnya lama-lama kalau nggak isi bensin
Iya, Jatuh. jangan mau di atas mulu ya. Isi bensin dulu di bawah, Enakan- naik lagi. Pasti berdua otaknya nggak bener kan? Berdua otaknya nggak bener, Bener jangan nggak, Mas? ditiru. Benar. Iya dong, jangan di atas mulu, Iya. gantian dong di bawah. Iya, gantian di bawah. gitu. Kalau di Biar- atas terus nanti biar- jatuh. oh, iya. Maksudnya Iya, Mas iya. Alfi. Oke, makasih klarifikasinya. Mungkin kayak kalau kita harus tarik ke yang kemarin sempat viral tuh kayak bonge, yang gitu-gitu kan ya wow, iya. gitu terus tiba-tiba Tapi Bonge nggak sekarang- bikin lagu cuy. Oh enggak sih, maksudnya aku tadi ngebahas tentang yang Oh yang viralnya, Iya, yang viralnya. yang Mungkin viral dengan cepat, nonton hilang podcast cepat ini dia mau bikin lagu kali, Bong. Oh iya. Lagu-lagu rap mungkin. boleh Bonge Alpenliebe kan? boleh. Iya. Bonge Fashion Citayam itu apa? kan, Oh fashion, tuh Bowo ya. Yang bukan Citayam, ya? Oh, Citayam, iya, Oh, Bonge fashion. Citayam. Itu fashion show itu Week kan. itu loh. Iya. Ya, jadi Ya, model. iya pada masa itu kayak jadi kayak Oh, orang-orang naik cepet ya, cepet iya, viralnya. gitu. Bener, Semuanya bener, viral kayak Jakarta. Kok Jakarta Fashion Week, Citayam Fashion Week? Wow. Mungkin kalau Bonge misalnya kayak siapa Agnes Mo kan juga viral ya. Agnes Mo viral, tapi dia dengan keviralan itu dia manfaatin lagi tuh dengan networking dengan apa akhirnya tambah viral lagi. Bukannya malah jatuh. Jadi, Tergantung orangnya sih berarti. tergantung orangnya sih. Iya kadang ada orang yang udah viral dia akhirnya nggak mau kenal orang, merasa dia paling hebat gitu, merasa, wih gue udah viral gue mau deket sama orang Kaget nih. kali. Iya, iya. Gitu. Padahal kan kaget. kalau gue yang viral, misal gue viral nih, misalnya nggak pakai celana viral gitu. Viral sih. Gue Viral. kira aja lu ditangkap Iya, sama iya. Kamtip. Kalau bahasa gue dulu Kamtip. Viral, sama Kayak semua gitu. orang viral. Terus apa namanya? Akhirnya gue nyari kedekatan sama orang. Akhirnya kan dari situ apa namanya kita Komunitas dapat baru. kita Iya. dapat mungkin dari endorse baru dari teman-teman terdekat dulu baru ke jadi lobangnya banyak lah gitu. Iya, iya. Iya benar Iya. sih. Tapi zaman dulu kalau lagu tuh nggak ada viral-viral nggak sih? Maksudnya kalau lagu tuh orang mereka tuh grow-nya tuh kayak pelan-pelan gitu dulu juga. belum ada di digital marketing kali ya Belum, dulu ya. iya. Viral itu kan Belum istilah di internet kan. Iya di era Baru-baru ini ya, era 2000-an 2019-an tuh Iya. udah ada kata-kata viral tuh. Dulu 19-an. internet masih pakai yang krik 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 nguk, 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 gitu tuh yang Apaan telepon. Lu gak ngalamin ya. Wah Bos, parah nih. kelihatan banget bos, kelihatan banget tadinya nih tuan. Lu kalau zaman tahun 90-an, lu internet tuh susah, lu harus pakai dial up namanya. Connect ke telepon rumah. Terus lu harus connect ke salah satu provider telekomunikasi. Itu Sebut saja PLN. Iyalah Iya, gitu. iya. Terus lu harus berusaha untuk menghubungkan itu untuk dapat internet. Nah makanya nggak ada viral. Lu kalau viral roboh kali itu dial up-nya. Connect kayak susah gimana mau viral? Viral bener. Jadi zaman itu yang jadi bahasan itu lebih kepada terkenal, famous lah, famous. Ataupun dia mempunyai banyak fanbase lah. Fanbase-nya. Oh, fanbase, iya, kayak iya. zaman itu siapa ya? Mungkin Bass Jam kali. dulu Iya, ya. Kalau lu atau- kenal Bass Jam. Ini Pernah tahu? apa? Mungkin Stephen Jam. Dia nggak tahu nih Bass Jam gue yakin ya. Gue taunya BSD. Oh, kan. BSD. Itu dia Stephen and Coconut Trees. Nah, Yes. itu jauh di zaman-zaman Gigi lah. Oh, Gigi sekarang masih eksis karena main sosial media kali ya. Bener kayak Gigi, kayak itu Sheila, terus kayak Ya. Bener, kayak si beberapa Ungu juga udah mulai main lagi tuh. personil-personilnya di soalnya dia udah gak menjabat lagi, Om. emang iya. Iya kan Pak? Intinya sudah tidak menjabat lagi, jadi kayak aduh nyari uang bingung ngapain ini manggung lagi yuk gitu gak Gue waktu sih? itu komen di kolomnya Pasha, gue bilang, bro, musik lagi aja bro. Yaudah dia akhirnya main musik lagi. Gak tahu apa baca komen gue atau enggak ya. Ya mungkin karena komenan dari Kak Adi mungkin ya. Terus Atau mungkin Mas Enda kali. Lu ngapain sih iya, politik udah musik lagi. Misalnya gitu kan bisa aja kan. Si- Yang gitarisnya. Niji sih Mas. Niji Oh, tuh kenapa sayang tuh? banget. Oh, iya, sayang banget itu Niji band baru Iya, apa, bagus dirombak tuh kan, padahal ya. dirombak. Itu jiwanya adanya di Giring. Ada Mas Giring Sama kalau kayak pada Chris saat Patti itu. kan, Iya. Chris Patti kayak gitu. Terus pada saat gue ngeliat di di salah satu media sosial Indomusikgram si Mas Giring nyanyi lagi lagunya yang 5 cm itu. Oh, Rahasia Hati. Iya Rahasia Hati. Nah itu bagus tuh ya. gila feelnya dapet banget. Walaupun dia cuma pakai pakaian jas itu tapi nyanyinya Iya. nyanyi Iya gitu. iya. Iya, Betul. dapat banget jiwa apa namanya? Geisha juga di Momo Si Nijinya, kan. iya. Sebenarnya ada banyak band-band itu yang udah punya soulnya kalau mereka tuh berlima, berempat, bertiga dengan orang-orang yang itu gitu. Jadi nggak
Harusnya sih Jangan ya. mencar nggak sih gitu. Mungkin mereka lagi mencari jati diri kali. Mungkin waktu itu musiknya lagi Benar. kurang atau bisnisnya belum jalan di musik, akhirnya ke POLITIK. Politik. Oh. Kan. Tapi yang makin kece tuh menurutku band Kotak sih. Maksudnya meskipun mereka Iya, yang nikah, si Cua Kak Tantrinya sama Cua Tantri nikah, mereka tetap stick tetap balik together lagi gitu. Tetap kayak balik lagi masih ngeband musik gitu. gitu. Ya Masih nggak sih. Iya, bener. Iya, vokalisnya kan yang awal-awal teman gue juga tuh ada si siapa namanya? Emang selain Tantri ada awalnya Vokalis tuh sebelumnya? si Angel teman gue, Julie Angel. oh Itu awalnya tuh, Awal-awal nah dia sebelum juga jadi nikah Kotak. mungkin gue nggak tahu dia apakah terusin Kotak apa enggak, cuman ganti vokalis akhirnya. Tantri ya. Tantri Sekarang siapa? nggak tahu. Sekarang kayaknya Tantri masih deh. Enggak, ya? kayaknya masih Emang iya? nggak tahu. Kita kan udah nggak update lagi masalah musik-musik gitu kan, Bener. kita update-nya masalah musik yang lain. Oh, Apa tuh? mana tuh musiknya? Bruno Mars gitu. Oh, lebih ke luar negeri. Iya, kirain hip, Iya, iya, Enggak iya, Bruno boleh, Mars. boleh, gitu. boleh, Ada satu band yang aku tuh udah lupa deh. Apa? Dia kepalanya agak botak, tatoan banyak, bandnya 3 netral. Oh, Mas Nah, Om itu udah Bagas. hilang gitu. Ada itu Instagram main sosial media. nih, ini di samping. Nah, maksudnya buat musik karya baru gitu loh. Oh, Om Bagas bikin karya baru di Instagramnya tuh. Dia kalau lagi guling-guling di hujan, dia selalu bikin musik-musik baru tuh. Ada yang bikin aransemennya juga tuh kalau lihat si Om Bagas netral. Jadi masih bikin musik tapi lewat begituan. Cuman nggak bertiga lagi gitu Iya ya. nggak dikerekam lagi. Bener. Mungkin Iya, dia iya. nggak ada teman-temannya kali kan. Om Mitan kan udah meninggal. Mitan tuh yang main gitar. Paling sama Bimo doang. Bimo yang main drum tuh. Ganti sama Eno kan sekarang. Nah udah mungkin Eno sibuk, Om Bagasnya sibuk. Jadi nggak ada lagi. Gitarisnya juga nggak ada. Mungkin Mas Alfi kali mau bantuin main gitarnya kali. Wah, Netral. enggak Gimana, deh, gimana? kurang. Saya mah bagian ini aja, gulung-gulung kabel. Ini belum berani banget. Soalnya kan dari genrenya juga kan beda. Oh iya, Apa beda juga namanya? sih. Dia mau nggak akustikan soalnya. silang lebih Enggak, ke dia mau hip hop. Enggak, katanya banyak akustik kayak tadi. semua jadi tukang kaset kayaknya mau bikin semua kayaknya. Bisa. Tapi ngalamin nggak pegang kaset yang literally kaset dimasukin ke radio gitu ngalamin? Oh ngalamin. Ngalamin Ya, ya? Kalau nggak radio, sampai- Walkman gitu ngalamin Iya, nggak? yang sampai kalau misalnya itunya udah mulai kusut, nah itu kita bisa krek itu ya. Oh pakai pensil. Iya, Ya bolpen. kayak gitu. Iya gue juga ngalamin tuh. Iya kayak gitu ya kan. Kadang-kadang punya teman lagi putus gue ganti gunting pakai ini isolasi Ini bening. disambung ya. Oh, bisa disambung ya? Bisa. Itu bunyinya cek Iya, gitu. nanti ada Iya, beneran. hilang sedikit. Kadang-kadang suka kehapus tuh coklatnya jadi Iya, petak bener-bener. kitanya jadi bening. Nah, itu. Akhirnya pas itu bagian itu hilang, nggak ada suaranya. Wah, menarik. Belum pernah ngalamin ya main kaset pita ya. Ngelihat kemarin terakhir di pasar Jatinegara. Jatinegara. ya. masih ada ya? Masih ada yang jual ya? Ada Oh banyak. iya. Jadi Kayak- buat di properti aksesoris gitu sekarang Iya. mah. Buat jadi Oh, aksesoris jadi syutingan vintage atau gitu ya? kamar Iya. gitu, kamar. sama yang bulat yang Oh. kasih lagu apa? Piringan hitam. Piring hitam. Oh. Jadi ada kaset piringan hitam kayak aku. Ada laser Oh, disc oke. nggak? Laser disc. Baru tahu laser disc nggak? Enggak Nggak tahu lagi. Enggak tahu lagi. Itu kapan tuh, Mas? Laser disc sama kayak piringan hitam cuma buat film. Tapi pakai laser disc. Dia bentuknya bulat yang dimasukin terus dia di manual nggak? Enggak, kayak DVD, cuman dia lebih gede aja. Laser disc namanya. Oh. Oke. Enggak Nggak tahu tahu nih. nih. Enggak tahu. Nah, nggak apa Google ini aja namanya Google. namanya Gen Z yang nggak tahu laser disc lu pada Google dah. namanya adalah lintas generasi. Lintas generasi guys. Yoi. Terus gini menurut Mas Ade kalau Ya. misalnya sekarang ada orang-orang yang dia ngerasa kayaknya suara gua kudu begini ya kayak penyanyi gitu kayak Yoi. Enggak Kayak- pasti juga nggak Nggak apa-apa. Dibalik aja. gitu. Makan lu. Bakar rokok dong. Terlalu tinggi kita ya. Oh iya. Untuk musik kok musisi kalau musik-musik indie yang kemarin sempat beberapa kali viral kayak sebut saja Bernadia. itu Bernadia emang indie ya? Iya ya. Iya. Dia kan ada labelnya tah. Ada label. Tapi kan Emang itu kita bisa bahasanya anak zaman sekarang musik-musik yang kayak gitu Iya. bebas Tapi ya. literally indie itu adalah orang-orang yang tidak punya label nggak sih Iya. maknanya? Iya, harusnya tapi begitu kalau di dulu. zaman sekarang musik-musik itu indie kan lebih kebebasan kan. Orang aku nanya musik indie lu apa? Bernadia, terus 420, terus apa namanya?
misalnya Banda Naira. Nah itu kan berarti kan salah arti. Sebenarnya zaman sekarang. iya salah Nah, arti sih. iya kan? Indie tuh dulu kalau zaman gue ya, Nih. lu nggak punya label ya lu Nah, ini biaya benar. sendiri marketingnya. Nah, that's the point. Jadi lu kalau di awal kan tadi gue bilang dulu tuh ada label biayain marketingnya apa segala. Nah sekarang lu dulu indie itu band yang nggak punya record label lah. Dulu kan Nah. label-label tuh ada tuh banyak tuh. Aquarius, musik Indo. Ya, musik Indo, musik Barat gitu ya. Enggak. Aquarius gitu. Iya. Nah itu yang label. Ketika mereka nggak gabung label karena pembagiannya mungkin terlalu gede buat ke label, mereka bikin atau mungkin mahal. Enggak, biasa. Oh, aku tambahin. Selain mahal, biasanya mereka punya karakter sendiri. Kayak contohnya, gue tuh sukanya kayak gini. Oh, nggak mau cuman kata label, diatur. bener, kata label, Iya, enggak, sekarang bisa. tuh musik yang lagi nge-hype, Iya. yang Gue pop. pernah ketemu dulu sama salah satu label yang Dragon itulah, Dragon Voice. Tahu nggak Dragon Voice? Dragon Voice bukan? Yang ada di Guitar Hero itu. Dragon bahasa Indonesia apa? Naga. Voice. Suara naga. Naga suara. Ya Allah. Bercanda sama bapak gua jadinya. Bike. Badung tes. Dia bilang gini, produsernya bilang sama gue, udah lu bikin lagu aja, lagu kacang goreng aja, udah ntar gue jualin. Dalam hati gue, dulu kan masih zaman idealis ya, ngapain gue bikin lagu kacang goreng, gue nggak suka dengan lagu begitu, akhirnya gue nggak terusin. Jadi mungkin band-band indie gitu kali ya, jadi mereka nggak suka diatur. Terus mereka kayak ya udahlah, gue bikin musik sendiri, idealis lah gue gitu. Tapi kayaknya model-model kayak Bernadia gitu, kayaknya dia musik idealis sendiri soalnya itu kategori musiknya isi-isi hati dia semuanya gitu. Kalau misalnya iya. kalau misalnya dia itu ada label, otomatis label ngarahin sedikit jangan kayak gini, jangan gini. Tapi rata-rata mereka musik-musik yang kayak Bernadia ataupun Nadine ataupun Feby itu musik-musik yang lahir dari keresahan gitu. Tapi lo tau nggak kenapa label itu suka ngatur? Kenapa dong? Ngikutin cuan. Hah? Mereka Karena ngasih cuan. Iya. Kalau nyokap lo masih ngasih cuan, pasti nyokap lo suruh lo kesana kemari Iya, kan. ngikut gua. Karena masih ngasih uang. Nah, cuman kalau gua kan kalau ngasih uang gua nggak suka ngatur. Iya. Jadi gua donatur yang nggak suka ngatur. Asik. Ngatur ke bini gua ya. Iya. Jadi gua nggak suka ngatur. Dulu mungkin, tapi sekarang lebih ya udahlah, udah nggak apa-apa. Gitu. Jadi mungkin label itu lebih ke kayak lu gue udah ngasih duit nih, lu ikut gue dah gitu mungkin. Jadi makanya orang-orang ini nggak mau diatur karena dia ngerasa gue juga punya duit, gue bisa ngatur sendiri gitu. Atau mungkin dia juga punya tim sendiri. Sekarang kan udah bisa publish sendiri, lu kenal sama agregator, lu kenal sama atau bahkan lu bikin platform agregator di salah satu platform di aplikasi, itu bisa juga sih. Jadi itu udah sebagai publisher. Jadi ada publisher, ada label. Biasanya publisher di dalam label. Kadang-kadang label kerjasama sama publisher. Publisher tuh yang publish lagu lu. Gitu. Kalau gua kan ada Roe Musik tuh di sini. Nah itu publisher. Plus label yang bantuin lu marketingnya. Bantuin ya. Bukan ngatur lu ya. Jadi kayak misalnya lu punya budget berapa, yuk kita bikin marketingnya. Karena sorry, marketing nggak gratis cuy, bayar woy. Bayar ada Boy, budget. bayar Marketing cuy. nggak gratis, marketing bayar. Tapi aku Gitu penasaran sih. banget gak sih sama orang-orang yang di timur tuh yang bisa meng-create lagu segitu kece badainya sampai diundang ke Istana Negara buat lagu. Kayak aku tuh bahkan sorry banget, aku kayak skeptis kayak orang timur bisa buat lagu sekece itu kah gitu. Jadi yang lagu yang viral-viral tahu kan lagu timur Tabola Bale. Iya, itu kan menurut gua keren banget Iya, dan bener. mereka bisa banget untuk memviralkan diri mereka entah pakai apa, entah pakai agregator, entah pakai apapun. Nah, Tapi dia iya. bisa viral banget gitu. Dia hooknya bagus tuh kalau menurut Satu gua. Indonesia itu tahu. Jadi Bahkan dia- sampai luar negeri, Mas. Sebelum negeri ya? Iya, luar Iya, pada dance itu ya. Iya. Jadi kalau menurut gue dia pintar menciptakan namanya hook. Di lagu itu. Jadi dari kata-kata sama dari musiknya. Mungkin dia ngelihat yang lagi tren apa, dia bikin kayak gitu. Cuman itu judulnya apa ya? Tor Monitor Ketua. Oh, oke. Tabola Iya. Bale, Banyak banget. Tor Gue sering di Monitor request Ketua, tuh lagu-lagu gitu. begitu. Gue cuman kasih tangan doang, maaf gue nggak bisa. Itu pasti joget sih kalau di acara-acara Iya, musik. akhirnya ya. gue belajar lagu ini.
mau mere akhirnya. Oh, mau main. Satu itu doang, yang sisanya gue nggak bisa. Iya iya mau mere. Coba. Mau mere, mau mere. Mau mere. Itu di mau di mere. kafe sebanyak bule banyak ini mereka requestnya begituan ya. Iya. Tapi seviral itu ya berarti ya. Emang Iya, kece bener emang. banget gak sih mereka itu, jadi kayaknya mereka pakai label gak sih? Kayaknya nggak pakai label ya, tapi ujuk-ujuk somehow gua nggak tahu mereka tuh. bisa segitu gitu ya. kerennya. Bener. Ya. Dan lagunya mungkin karena easy listening. That's the point. Nih. Ya mungkin dipakai di TikTok juga kali banyak. Mau nanya nih Mas. Boleh. Berarti kan kita dari tadi ngomongin label, ngomongin musisi indie. Kira-kira menurut Mas Ade lebih baik jadi musisi indie atau musisi yang ngikutin apa kata label, atau musisi yang gabung di label gitu? Nih gua kasih tahu ya. Jadilah musisi yang bisa nyanyi. Waduh. Mau di label mau indie, kalau nyanyi lo bagus bodo amat, orang pasti seneng. Bener. Ya, jadi kalau menurut gua label atau nggak label, kalau mungkin kayaknya sekarang indie sih. Jadi kalau label, sorry ya teman-teman label ya, lu bikin label, tapi lu nggak bisa guarantee kerjaan untuk talent-talent kalian. Kasian, tau nggak? Misal bikin label, oke lo kontrak sama kita ya sekian-sekian, oke. Tapi jobnya nggak ada. Buat apa? Kasian tuh talent-talentnya. Jadi menurut gua untuk bikin label, ya lo harus tanggung jawab sama talent lo. Setidaknya misalnya lo punya 50 talent di dalam label lo, itu harus digilir tuh kerjaannya, jangan sampai nggak sejahtera lah. Nah sekarang kan label-label cuman kayak, gue nggak tahu ya kalau teman-teman ya, tapi yang gue lihat label-label memprioritaskan talent-talent yang menghasilkan cuan besar, talent-talent lainnya nggak dipikirin. Nah maksud gue sayang, jadi indie aja udah. Jadi lo punya duit, punya biaya marketing sendiri. Kalau mau publisher label ya gue sih label, cuman bukan label yang ngatur yang eksklusif. Bahkan gue nyaranin sama musisi-musisi atau artis yang datang ke kita itu untuk bikin YouTube sendiri. Gue nggak butuh YouTube, lu di YouTube gue nggak butuh, tapi bisa kolaborasi kali ya supaya YouTube gue rame. Tapi lu bikin YouTube sendiri supaya nanti secara marketingnya itu orang tahu itu siapa gitu. Jadi kalau gue labelnya begitu sih. Jadi lebih model ke gitu. label yang fleksibel ya. Iya, label indie, label apalah istilahnya ya, label fleksibel kali ya. Jadi nggak kayak label kebanyakan lah. Gue cuma bantu lo marketing, gue bantu lo publish, udah. Jadi Tapi emang susahnya itu. di sini bisa gitu bantu publish di Bisa dong. apa Apple Music atau Bisa. Di sini tuh di mana sih Bang? Spotify di The Songs. The Song. Di Sebutin dong di The sini tuh di Song mana The Studio. Song. Oke, ada Iya, apa aja bisa, di The bisa. Song Studio? Ya kalau gua kan dari hilir ke hulu ya. Gimana sih bahasanya? Hulu ke hilir. Hulu ke hilir gitu ya. Jadi lu datang bikin lagu, lu mau publish, kita bareng Roe Music. Nah Roe Music itu label kita, agregatornya ada salah satu agregator. Nah masuk ke Roe Music, lu jadi, mungkin gua nggak bilang talent kita ya, tapi lo jadi satu partner kita lah untuk di label Berafiliasi ini. kali. Berafiliasi di Roe Music. Lu punya budget marketing, monggo sampaikan ke kita, bikin videonya sama mereka ya, sama Inara. Terus video klipnya juga sama mereka, musiknya sama kita, publishernya sama Roe Music. Benar. Jadi publisher itu maksudnya kita udah punya dokumentasi yang diperlukan untuk menjadi seorang publisher atau sebuah publisher. Nah jadi kita butuh dokumen ini dan itu, kita bisa kerjasama dengan agregator karena nggak bisa sembarangan jadi publisher. Iya benar, karena gue sempat nyoba Iya. apa namanya untuk publish sendiri. Nah itu nggak susah daftarnya karena ada bacaannya apa belum memenuhi syarat. Iya gitu. betul, itu yang susah. Nah kita bantu di situ. Nah kalau Inara sendiri gimana? Kalau untuk publish karya-karyanya gimana tuh? Lewat mana? Kalau publish karya tergantung dari customernya ya. Ada orang yang spesifik ngomong gue mau ini untuk di TikTok, ada orang yang mau ini untuk di IG, ada orang yang mau ini untuk keduanya. Jadi tergantung sama si kliennya. Oh, kalau misalnya dari Inara sendiri, selain ya podcast kita nih yang bareng, karya-karya yang sudah diciptakan, ada rencana mau dijual mungkin atau di publish atau di apalah gitu, monetisasi secara
karya gitu? Ada nggak sih? Ada sih, ada beberapa karya yang terutama yang kayaknya kalau udah kita publish ke YouTube itu nggak akan kita jual lagi. Tapi ada beberapa karya yang masih belum dipublish, lebih ke film. Nah, ini biasanya kalau buat teman-teman OTT yang mau kerja sama bareng The Songs dan Inara, jadi apa namanya? Bentar, OTT itu apa sih? OTT aplikasi penayangan Netflix, HBO, Gue terus taunya OT doang lagi. iya. Orang tuh OT asik. Enggak, kan tunggal. Atau operasi tangkap tangan. Iya benar. Bisa kali ini OT masuk di sini. OT. Ini dingin loh ngomong-ngomong. Kalau nggak ada OT nggak enak ya. Kurang ya. Juga. Butuh yang hangat-hangat ya. Sorry. Jadi nggak fokus. Itu apa namanya? Orang-orang yang publish itu Iya, ya. dia Netflix, platform streaming gitu. Dulu Inara sempet kerja sama aplikasi mini seri. Nah, itu aplikasinya udah bungkus sekarang. Dia platform apa nama aplikasinya? Iya, mini seri. Mini seri namanya. Dia oke. platform kayak Drama Box gitu. Mungkin kalah pasar sama Drama Box. Jadinya bungkus itu aplikasi. Oke. Terus apa namanya? Ya ada salah satu yang belum kita garap juga. Nah, itu kita dapat dari Genflix, cuman emang kita belum kita garap. Nah, aku sih pengennya teman-teman Inara dan The Songs itu bisa ikut serta di OTT misalnya. Kalau emang apa namanya mau bikin pilot project dulu beberapa OTT kecil tuh boleh tuh ke kita gitu. Gimana proyeknya gimana misalnya? Film pendek ataupun series. Nah, untuk dari The Song sendiri nanti audionya, terus kalau misalnya mau OTT-nya butuh buat digital marketingnya, TVC-nya, buat iklan promo-promo film-film yang ada di aplikasinya tersebut bisa menggunakan dubbing dari The Song Studio, terus visualnya bisa ke kita juga gitu. Berapa duit tuh bikin gituan? Ya tergantung dari OTT-nya. Durasi sama biasanya kalau udah masuk ke OTT, biasanya OTT itu udah minta apa namanya list pakai talent. Gue mau pakai talent yang ini, ntar gue invest dulu gitu. Tinggal potong sharing revenue aja dari aplikasi tersebut misalnya Kalau gitu. kalau drama-drama cinta itu dracin gitu itu termasuk apa Itu, sih? Termasuk yang lo mau bikin bukan? Drama Cina. Cinta. Oh, drama cinta. Dracin ya, istilahnya apa sih dracin ya? Soalnya tadi dracin. Agak ngawur. Termasuk ya? Buka dulu biar nggak disangka lagi sama BNN. Nggak disangka kencengan. Benar juga sih. Iya benar juga ya. Bang, 3x3 berapa bang? Lagi di musik ya kan? Dari musik ya ngeri banget ya, kacamata hitam lagi. Iya, jadi apa bisa tuh? Apa dracin Iya, masuk ya? Masuk kayak drama Cina gitu. Drama cinta ya. Dua kali loh. Soalnya kalau ngomong dracin sekarang drama Cina ya. Kalau teman-teman di belakang layar kan. Tapi drama Cina Beda generasi. beda generasi. Bener. Nah, itu apa kan ada kan kita kalau bahasa juga sama tuh kayak gitu GG manajemen nama dia ada sempat ada ide buat bikin racin katanya. Nah itu kita bisa eksekusi nggak sih? Bisa. Dan berapa eksekusi. duit sih bikin gitu? Dan kita lihat dulu, kita bedah naskah dulu. Biasanya nih kalau orang-orang bukan dari kita juga penulisnya ataupun orang-orang yang kita menggunakan penulis afiliator dari luar juga apa namanya? Kadang-kadang penulis itu idenya suka liar. Biasanya kita ngelihat dulu nih dari skripnya, misalnya setnya rumah, terus ini kan dijabarin sama dia, misalnya si Budi tinggal di rumah di tengah perkotaan Jakarta, rumahnya segini, terus kontur jalanannya seperti ini, terus view-nya gedung-gedung. Iya, di set-setnya itu seperti apa biasanya. Kalau orang yang penulis itu suka diadaptasiin lagi gitu sama penulis dari PH-nya. Misalnya kayak kemarin nih jadi promo film kan. Kita nggak berafiliasi sama si PH ini ya gitu. Cuman ada film yang udah tayang Danur The Last Capture itu. Jadi aku baru tahu pada saat nonton Jurnalisa kemarin. Jadi Risa nulis tapi ditulis lagi sama si penulis PH-nya. Gitu. Jadi ya mungkin kalau mereka penulis biasa nggak tahu set-setnya, jadinya ada beberapa yang part dikurangin, beberapa yang ditambahin. Jadi ya gitu nggak bisa ngukur dari nggak bisa langsung jebret berapa, nggak bisa gitu. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Oh, nah yang nulis naskahnya tuh siapa? So far nulis naskah itu kemarin masih gantung Alfi.
Kayak gitu. Yang masih gantung nih yang Cuman kalau ide kita aja. Ide kayak, rame-rame. Aku punya ide gitu. kayak gitu. Atau misalnya lo apa yang ide lo ini buat kolaborasi bareng The Song untuk bikin berapa menit sih Drama durasinya? Cina. Ya kita Atau mungkin bukan drama Cina, mungkin yang lain gitu. yang lain ya kayak Selain itu, drama anak-anak sekolah gitu ya. enggak tahu deh apa yang ada di otak lo buat Lebih ke romance sih anak-anak remaja zaman bikin sekarang. film romance. Iya gitu, lebih ke anak-anak rebel lah, anak-anak zaman sekarang. Karena Iya, anak-anak zaman kayak model-modelan masuk banget tuh film-filmnya Cinemaku Picture. Nah itu masuk banget ke genre-genre anak zaman sekarang. Kayak mereka buat Operasi Pesta Pora, nggak tahu ya. Gue nggak berafiliasi sama mereka. Cuman emang gue suka aja kayak gitu filmnya gitu. Operasi Pesta Pora, terus kayak Tren Mati Rasa. Nah itu apa namanya film-film yang kena kayak drama-drama kehidupan gitu mas. Itu harus harus film panjang gitu ya kalau mau ke OTT gitu. Iya. Oh iya. kalau Kayak misal gitu. panjang ini kategori Mas Ade panjang berapa menit? Sejam Oh, dibuat per episode sih. episode. Oke. Jadi satu episode cuman kayak 10. Iya Berapa itu duit kalau tuh? buat series. Kalau Kalau buat satu- film panjang kayak misal kita dapat tandeman di OTT-nya Netflix, dia mau buat 1 jam ya. Oke kita syuting 1 jam 40 hari waktunya. Buat syuting 1 jam itu kita 40 hari. Padahal 1 jam doang loh. Kadang lebih kayak dari gitu. itu nggak sih? 3 Untungnya bulan. untungnya dari mana? Kalau misalnya lu udah keluarin cost produksi, lu udah taruhlah sekian puluh juta atau ratus juta, lu udah dapat nih produknya nih udah ada, terus lu stream di OTT nih, duitnya dari mana? Dari Dari OTT-nya. Hah? Dari OTT-nya. OTT jadi OTT itu OTT dari penonton. Iya. Nah, itu dibagi Sharing gimana? Sharing. Di sharingnya itu dari hasil yang banyak bener yang tadi. Betul. Jadi misalnya balik lagi kayak YouTube. Jadi Kayak misalnya YouTube yang ya? nonton berapa nih? Misalnya kayak kemarin lagi rame tuh agak lain. Misalnya nonton 10 juta orang nih. Nah, 10 juta orang itu dikonversikan jadi uang misalnya totalnya 30M. 30M tuh yang dapat OTT. OTT itu tinggal bagi menurut dengan persentasinya 60% 40. Berarti nanti sisanya ke orang-orangnya. Nah, Benar. dari mana lo tahu yang nontonnya berapa? Dan itu Kan kita ada ada OTT-nya. dikasih nanti dikasih dashboardnya, ya, dikasih betul. dashboardnya, laporannya. Terus Itu apa akurat namanya? nggak datanya? Beneran apa? Bener akurat karena apa enggak? biasanya kalau aplikasi Netflix ya. Nah, jadi bedanya gini teman-teman. Kalau apa namanya aplikasi yang sharing profit yang dari hasil penonton sama beli putus. Biasanya kalau platform-platform yang udah hebat dia nggak mau yang namanya sharing profit. Nggak mau apa namanya apa namanya revenue ada revenue-nya gitu. Kayak gitu. Ada apa namanya? Oke, jadi gimana nih tahu untungnya berapa gitu kalau lu Dari- misalnya streaming di OTT gitu? Oh gitu. Oh, sama aku tambahin kayak tahu dari mana bahwa itu penontonnya adalah real. Iya, iya, iya. Kita kan bisa aja di sorry ya, maksudnya di Bombongin lah. bombongin Iya, lah. iya, iya. Penonton lo cuma Akal-akalan segini ya. nih. Iya, Kita nggak bener-bener. tahu. Nah itu biasanya ada 2 perbedaan Nuh kan. Perbedaan tuh, siapa gue? Ada perbedaan tuh biasanya. Kalau misalnya biasanya kalau OTT yang gede ataupun OTT yang masih merintis juga, nah itu ada perbedaan. Kalau kita bahas yang masih merintis dulu ya, misalnya beberapa aplikasi yang masih menggunakan sharing profit dari hasil yang nonton gitu, penayangan itu biasanya kita dikasih dashboard. Jadi Oke. kan kita yang publish semuanya. Nah jadi si OTT ini cuman menyiapkan platformnya aja, biasa gitu. Dan nggak ada biaya marketingnya. Jadi kita semuanya apa namanya kita tuh marketing kita, terus apa namanya yang nge-publish kita, terus Dashboardnya kita bisa lihat. Iya dashboard kita lihat dan itu semua biasanya seperti itu gitu. Kayak YouTube Studio ya. Kayak Ya. modelnya kayak YouTube Studio Oke. gitu. Dan beda case kalau misalnya dia beli putus. Benar. Kalau beli Gimana putus tuh? tuh udah gimana? Tinggal si OTT-nya aja yang bertanggung jawab sama duit-duitnya. Ya gitu. Benar, iya biasanya apa namanya itu kalau yang beli putus itu dia ada 2 jalur juga. Dia mau ngebayarin film kita pada saat udah jadi ataupun dia mau ngebiayain produksi film kita. Nah, biasanya Oke. film-film yang udah tayang yang dari bioskop ke Netflix itu biasanya Netflix beli putus beli jadi film.
nggak mungkin beli konten ya? beli konten gitu karena viral nih kayak agak lain viral kan, terus dibeli nih sama Netflix, gue beli dong berapa M, dihitung lah biaya produksi sama pada saat lagi viralnya beli putus ya, gue nggak ada sharing revenue-nya ya, nggak ada sharing profit lah intinya. Udah beli putus misalnya 1M gitu, beli putus 1M, jadinya dia udah nggak kasih profitnya, ini film buat si Netflix gitu. Dan ada juga yang eksklusif bikin dari Netflix-nya. Netflix sendiri, Kayak kemarin misalnya Panji kan tayang eksklusif tuh. Eksklusif Nah, ya. itu semua kemungkinan biaya produksinya itu bekerja sama dengan Netflix gitu. Oke. Nah, itu orang kenapa mau beli putus ya? Apa yang membuat dia gue beli putus deh gitu. Mungkin keuntungan, Mas. Dari mana lihatnya? Nah, dari bioskop. Oh, dari penonton, jumlah banyaknya penonton kali? Iya gitu. Biasanya mereka udah punya tim risetnya sih, kayak R&D-nya gitu kan. Oh, terus kenapa dia mau jual itu ya? Kan kalau dia pertahanin kan lumayan dapat terus menerus tuh kan. Kan di bioskop itu ada masa tayang ya, Mas. Jadi kita misalnya bikin film terus lisensi penayangan kita juga di bioskop misal cuman sebulan. Iya, seminggu atau sebulan gitu. Nah, itu udah harus copot gitu. Nah, soalnya soalnya gue ngelihat skemanya si ini, gue suka nonton UFC. Lo tau nggak UFC? Yang berantem ya. Iya, itu salah satu foundernya kan si Dana White ya. Nah, dia itu sama kayak yang skema lo bilang, cuma dia nggak ke OTT, dia ke kreator lain. Misalnya gini, UFC bikin production nih, jadi pada saat dia bertanding dibikinlah konten gitu kan, bikin konten dari mungkin BTS-nya, dia mau bertandingnya pas lagi training, tapi UFC ceritanya tuh UFC punya kategori konten lah gitu. Nah, dia menjual itu konten ke kayak channelnya sport dunia nih, misalnya kayak ESPN, Fox. Nah, dia bisa nayangin di YouTube-nya, tapi lu beli tuh dari UFC, ibaratnya kontennya. Nah, itu apa itu lebih menguntungkan atau harus bikin film dulu, atau lo bikin konten aja terus lo jual gitu? Mana yang lebih nguntungin menurut lo? Coba dari Kak Indra. Kalau menurut aku kita ngomongin film ya. Berarti itu kan si UFC itu kan ngebuat konten itu kan khusus ya. Maksudnya jadinya nggak dipublish dimanapun, hanya di dia. Jadi kayak lisensi khusus, kayak misalnya si TV One beli lisensi khusus untuk penayangan di TV-nya misalnya. TV-nya gitu. Piala Dunia misalnya gitu kan, khusus untuk dia. Menurutku lebih untung kalau misalnya poin kedua sih jual putus ya. dibanding yang berkelanjutan. Karena kan orang itu gini, orang-orang tuh punya habit, manusia zaman sekarang tuh punya habit kalau mereka tuh gampang bosan. Kayak mereka tuh cuman ngelihat viral, oke, bosan udah gitu. Jadi bukan yang abadi. Jadi kalau beli putus kan kayak tes udah gitu. Jadi kita udah hitung kira-kira gue mau kalau film ini lagi viral, kayaknya gue mau tahan di angka 10M udah gitu. Nanti kalau pada akhirnya kalau itu udah 3 bulan 4 bulan di Netflix misalnya, itu kan orang udah yang masanya udah habis. Iya sih. Jadi kalau menguntungkan kenapa nggak lo tahan aja gitu kan ceritanya. Nah, kita harus paham bahwa psikologinya manusia dan penonton zaman sekarang itu bosanan. Oke. Nah, enakan jual konten apa jual film? Menurut lo? Konten. Enakan konten. Iya, karena kalau film itu dia panjang prosesnya dan belum tentu keterima sama banyak orang. Iya, benar. Nah, itu jadi genre kan, iya genrenya benar. apa? Itu juga beda sudut pandang sama teman-teman si penyutradaraan itu. Biasanya kalau dia basicnya bukan lahir dari sutradara atau lahir bukan dari dunia perfilman, mereka akan mempertahankan, dia akan pilih konten gitu. Tapi kalau misalnya orang-orang yang udah bergelut di perfilman, di sinetron, karena pasti kan film ya. Iya, jadi mereka pada saat itu mereka punya karya gitu. Mana karya lu, mana film lu gitu. Ini film gua, ini tayangan komersil gua, sinetron gua gitu. Jadi ya masing-masing punya sudut yang berbeda sebenarnya. Nih pertanyaan yang mungkin menarik nih dari gua. Boleh. Apa yang dibutuhin buat bikin film? Talent, apalagi? Banyak. Pertama tuh pasti ceritanya dulu. Ceritanya. Ide ceritanya dulu mau Ide apa? cerita. Lu mau ke horor kah, thriller kah? Short movie dulu deh, short movie. Yang 10 menitan gitu. Itu bisa gak sih?
Bisa. Ceritanya dulu mau Ceritanya apa? dulu. Misalnya ini gue udah punya cerita nih, gue kasih nih, Mas Alfi, Kak Indah, ini gue punya cerita nih, Garap durasinya kayaknya 10 menit, 15 menit, gimana kalau kita garap? Nah setelah itu apa yang dibutuhin? Lokasi di mana dulu? Iya. Lokasi, oke. Pemainnya ada berapa, tempatnya, terus di cerita itu tuh apakah dia alurnya Lokasi di hotel misalnya. Nah, itu kan nggak mungkin satu cerita. Kadang-kadang ada yang di hotel tapi dia misalnya gini. Cerita cuman bercerita tentang adegan hotel itu cuma satu kali. Tapi kalau misalnya Bukan dia maafin. Maksudnya hotel, maksudnya itu ada hotel. Itu Tapi enggak bukan. Ini tolong nih, itu komit ya. Ada hotel gitu, ada hotel maksudnya enggak. di hotel tuh satu hotel ini kita kan bisa ada tempat-tempat tuh. Ya, misalnya Iya. kesini itu, iya. itu akan beda ketika misalnya scene di hotel tapi dia ngebayangin kemarin kan gue di sini hari Selasa, terus dia bayangin scene Selasa, terus kemarin kan gue di sini scene-nya Senin, iya, terus dia iya. bayangin Senin aktivitasnya Senin ngapain, terus dia mundur lagi Aktivitas, hari Minggu kan gue masih sama si dia, mundur lagi harinya Senin kan gue Sabtunya gue sama orang tua gue, mundur lagi, nah itu pasti budgetnya beda sama yang cuman ngeng gitu doang. Gitu. Paham kan? Bener nggak sih? Paham? Benar-benar dan apa namanya? Scene-nya ya, karena Iya. scene banyak. Scene-nya, Oh berarti betul. butuh scene yang. Iya, terus Oke. sama untuk nambahin lagi pada saat ini kan tadi si Kainda ini ngobrolin pada saat produksian. Iya. Nah, di balik produksian itu masih ada kan tadi kan buat ngelengkapin jawaban supaya teman-teman makin ngerti. Nah, pada saat kita udah ada naskah, terus apa namanya RAB-annya udah oke, budgetnya ketemu. Ada baju bahasa Inggris apa bahasa Indonesia? Indonesia. Rencana anggar biaya. Rencana anggaran biaya. Oh, RAB gitu. oke. Rencana anggaran biaya gitu yang di zaman sekarang katanya editor 0, dubbing 0, ide 0, fotografi 0. Ya. Gitu sekarang, Mas. Yang lagi rame. Oh, Tanggapannya guys. Nih, kita simpelnya aja nih. Simpelnya dari naskah udah ada, semuanya RAB udah ada. Nah, itu yang lebih susah itu biasanya nyari talent, casting. Nah, misalnya nih, ini kan ada Mas Jaka, Mas Kenzi, Mas Alfi, Kak Indah, ada aku, ada tim aku 2 orang. Kita ada bikin tuh. teman-teman Teman-teman The Song yang The bikin Song. lagu. Iya, Itu kan benar. pasti lu pada mau In frame masuk YouTube kan. Nah, talentnya mereka nih. Ah. Itu bisa gak? Bisa. Dan kita Oh, big iya. reading dulu nanti. Oh. Reading dulu, pencocokan dulu, terus apa namanya? Kita reading aja biasanya kalau misalnya kita mendapatkan talent-talent yang baru, itu kita bisa ngambil waktu kira-kira 3 mingguan reading tuh. Oke. 3 minggu, 3 kali pertemuan. Oke. Kayak gitu. Berapa duit tuh? Kalau talentnya dari kita, kameranya dan produksian kameranya dari Inara, audionya dari The Song. Scene-nya apa? Scene-nya di hotel. Ceritanya tuh gini, kurang lebihnya ya. Iya. Jadi dia merantau dari luar negeri atau di luar daerah Oke. datang ke Jakarta untuk mencoba peruntungannya di dunia musik. Dia harus stay di hotel dan di hotel itu dia tuh kayak mikirin gimana caranya supaya gue bisa sukses di dunia musik ini gitu. Udah gitu di situ ya scene-nya macam-macam tuh. Nah, nanti mungkin ada satu lokasi lagi di mana dia perform. Di satu stage, di satu lokasinya itu bisa outdoor, bisa indoor. Gitu doang sih ceritanya, kan 15 menit ya. Ya. Berarti pemain intinya cuma ada satu doang, dia doang. Atau ada, maksudnya kan kadang-kadang ada yang pemain figuran juga hitung Ada dibayar 2, loh. dia gitu. sama pasangannya. Pasangannya dia nggak setuju nih dia di dunia itu, tapi dia tetap go anyway. Pasangannya jauh di luar negeri dah atau di luar kota misalnya gitu. Nah, berapa duit tuh bikin gitu? Tergantung. Kita harus nggak bisa sih Mas, nggak bisa langsung. Nggak bisa ya? Iya, nggak bisa kalau nggak bisa langsung ditembak Kira-kira aja, gitu. kira-kira. Kira-kira gitu. kalau Itu cuma kita sederhana, Yang mahalnya apa biaya ya? rumah apa alat lokasi, Lokasi. terus akomodasi. Akomodasi. Terus Iya, terus sama Hotelan gratis. Hotel gratis. enggak, talentnya. Hotel Talentnya kan iya. dibayar nih. Paling yang kita hitung tuh masalah tempat-tempat, Tempat. terus beberapa alat-alat. Sewa alat-alat. sewa alat. terus untuk si talent Bener. belakangnya kan ketika scene logistik itu lah kan ya. kayak Makan-makan, minumnya gitu ya. Betul. Oke. Terus Wardrobe. kadang-kadang yang biaya agak lebih ngeri itu adalah ketika biaya tidak terduga. Scene-nya misalnya tiba-tiba hujan, wow gitu. Atau misalnya tiba-tiba panas, padahal harusnya scene-nya dia nangis.
air hujan nangis gitu. Cuman itu pasti sini. Iya itu yang Oke. kalau kirasin penyesuaian dari skripsi gitu Mas. Nah kalau mau detailnya nanti kita akan bahas nih Mas. Siap. Boleh banget. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol dengan teman-teman The Song Studio dan Inara. Jadi Seru kalau banget. buat teman-teman yang pengen banget untuk buat lagu boleh, buat film boleh, Boleh. buat konten boleh, buat MV boleh. Buat apa lagi? Dubbing boleh. Dubbing. Spotify suka ada yang selamat malam. Aku Nah, itu. ingin lalalala. Tahu-tahu tidur. Iya benar. Nah gitu. Bisa banget ya. Spotify-nya, iya. Sewa Bisa banget. studio boleh. Bisa Apalagi banget. semuanya TVC boleh. TVC boleh banget. Bisa banget buat ngehubungin The Songs dan Inara Inara, ya. Creative Is, Production mantap. atau Inara Reka Picture. Oke. Nah gitu tinggal kasih DM aja. Bisa satu pintu ketuk The Songs-nya aja nanti Boleh. kita sudah include ada di dalamnya teman-teman. Siap. Gitu. Mantap. Jadi ya gitulah sekian episode yang seru ini kayak gitu yang episode keempat. Nanti kita lanjut di episode berikutnya kita bisa bahas film, bahas musik dan bahas bisnis. Terima kasih yang Thank udah you. nonton semuanya. Dadah sampai ketemu di next Bye. episode. Thank you.